Kenapa kamu bilang saya pikun? Enggak, maksudnya والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر زل المرسلين لواؤه. baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini saya sedang bersama dengan istri saya yang cantik jelita merona, merah merona. Apanya merah? Hati Bibirnya. saya, hati saya buat kamu saya. Ya. Oke guys, di malam ini kita udah buat kesepakatan dan perjanjian ya guys ya, dengan Haikal, calon suaminya Desi. Mana ada? Iya ada. Enggak ih. Oh, relain saya sama Haikal Iya gitu. saya relain. Iya dah, aku pergi kalau gitu. Pergi aja. Enggak usah pegang saya, enggak usah pegang saya. Bisa aja kamu. Enggak mau saya. Oke guys, kita bakalan tunggu kedatangan Haikal. Jadi katanya dia ingin menepati janjinya, ingin bertemu dengan saya perihal masalah hadiah ini. Jadi sampai sekarang saya masih coba tahan diri dan saya nggak mau membuka hadiah ini ya, karena saya menjaga komitmen, saya menjaga amanah itu dan tanggung jawab yang sudah diberikan, sehingga apapun yang terjadi di malam ini semoga ini menjadi kado terbaik untuk masa depan saya dan kado terbaik untuk hubungan saya agar saya segera berbahagia dengan calon istri saya. Amin. Sayang ya. Dan semoga atas semua waktu yang sudah kita lewati bersama dan semua bentuk ujian dan tantangan yang sudah kita lewati, termasuk sahabat-sahabat semua di luar sana yang selalu memberikan doa, dukungan dengan penuh harapan dan menaruh suatu bentuk harapan di pundak kami berdua, dan alhamdulillah kami masih berada di titik ini dan masih bertahan dengan cerita yang jauh berbeda dari sebelumnya, dan kami sudah melewati, dan mungkin ini adalah titik terakhir dari semuanya karena sesuai dengan pernyataan dari Haikal bahwa ini akan menjadi penentu dari masa depan saya. Entah saya akan terjatuh ke dalam jurang kehancuran atau mungkin saya akan masuk menuju singgasana kebahagiaan. Oke sayang. Oke, kita bakalan tunggu kedatangan Haikal dan bismillahirrahmanirrahim. Selamat menonton dan semoga terhibur. Kita tunggu sayangnya. Oke. Dor. Ngapain kamu kesini? Sama Desi segala lagi. Masalahnya sama kamu apa? Masalahnya saya nggak suka lihat dia sama kamu. Enggak kan, Tinggal di sini juga. kan abang mau katanya mau buka hadiah ini kan. Justru itu saya dari kemarin mau ambil kado ini. Maksudnya? Saya suruh Ririn untuk ambil kado ini kemarin. Padahal saya udah suruh Ririn untuk ngambil kado itu. Enggak, maksudnya gini loh bang. Tapi kenapa kamu nggak kasih dia? Saya kan jaga ini bang. Saya kan jaga biar saya cuma menjalani tanggung jawab aja sesuai dengan perintahnya abang kan. Padahal kemarin bukannya Ririn disuruh sama mamanya Desi ya untuk ambil kado ini. Ya masalahnya saya nggak kasih Kembalikan ke saya. masalahnya saya nggak kasih karena Ririn itu bilang kalau itu utusan Desi kan ya. Justru itu Orang saya nggak yang tahu suruh. apa. Terus siapa yang nyuruh? Saya yang suruh. Terus Sengaja saya suruh Ririn kasih tahu kalau
disuruh sama mamanya Desi. Enggak, maksudnya, tapi kenapa Ririn bilang kalau dia disuruh sama Desi gitu loh? Ya karena saya yang suruh. Siapa tahu dengan Ririn disuruh sama ibunya Desi, mungkin kamu bisa ngasih dia. Tapi sama aja. Atau saya ngambil sekarang ya? Sekarang saya tanya sama kamu. Kenapa kamu tiba-tiba ngasih Udin hadiah? Kamu bilang dari orang tua saya dan tiba-tiba kamu suruh orang buat ngambilnya. Lalu kamu bilang itu saya yang nyuruh. Maksud kamu apa? Ya sengaja aja. Saya suka kerjain anak ini. Maksudnya Saya suka lihat dia. nggak boleh kayak gitu juga lah, Bang. Aku pikir kamu berkuasa sekali. Saya kan cuma jaga amanah dan tanggung jawab yang sudah Abang perintahkan. Jadi ya saya jaga. Berarti kamu udah merasa dirimu udah bisa jaga amanah. Enggak, maksudnya bukan masalah itu sih, tapi kayak Padahal saya yang suruh kemarin sengaja mengatasnamakan mamanya Ririn. Biar kamu ngasih segera. mamanya Ririn maksudnya. Kan saya udah bilang. Mamanya Desi. Oh iya, berarti yang nyuruh itu mamanya Desi. Saya yang suruh, tapi mengatasnamakan mamanya Desi. Biar kamu ngasih. Gitu. Terus Kan saya udah bilang. Enggak, juga, bentar. Kalau kado ini dari mamanya Desi. Tentu kalau mamanya Desi yang mau ambil harusnya dikasih. Terus kenapa dia bilang utusan Desi? Atau mungkin bisa Abang telepon Ririn? Gak ada waktu saya telepon dia. Loh, sekarang kamu gak ada waktu. Kemarin ada waktu kamu buat nyuruh dia ngambil hadiah. Kemarin bukan saya nelpon, tapi kebetulan aja saya lihat dia jangan mesra-mesra depan saya. Mau saya kenapa? Ada masalah sama kamu? Ya masalah besar lah. Kamu datang gak ada sekali sopan santun kamu datang marah kamu sama orang. Kamu pikir kamu keren sekali? Nggak gini aja. Abang sekarang maunya kayak gimana? Saya mau balikin ini. Terus Punya saya ini. Gak usah nggak, dikasih. maksudnya terus perjanjian kita untuk ngebuka hadiah ini Ya sengaja aja. Saya nggak suka kamu bahagia. Sekarang Itu saya tanya aja. sama kamu, apa isi dari kotak ini? Ya jangan dibuka makanya. Saya yang buka sekarang. Ngapain mau dibuka? Saya yang buka sekarang. Punya saya ini. Gak usah kamu ambil. Diam kamu. Kau pikir kamu berhak sekali kamu main-mainin orang? Bukan berhak, memang saya berhak. Kata semuanya ini hak saya, terserah dong. Lawak kamu. Nggak, maksudnya gini Bang. Abang sekarang mau ambil hadiah nih. Saya kan udah jagain. Nah, kemarin Abang katanya mau buka hadiah ini kalau saya udah bertemu sama Desi dan Abang. Nah, sekarang kalau memang mau dibuka silahkan dibuka. Abang duduk baik-baik terus kita ngobrol biar saya tahu isinya apa gitu loh. Buka bareng-bareng. Sejak kapan kita akrab? Oh, kamu ngerasa akrab sama saya? Gak ada saya akrab sama Oh, siapa-siapa. kamu gak akrab sama saya? Akrab. Terus apa hak kamu buat larang saya sama dia? Hah? Dia ngapain deket sama kamu? Ya mau saya. Saya yang mau deket-deket sama dia. Kenapa ya? Justru lihat muka kamu makin muak saya di sini kamu Berapa ngerusak kali suasana saya sekali. lewat sini ya? Berapa kali saya lewat di sini? Saya selalu lihat kalian itu duduk di Emang. sini. Emang gak ada tempat lainnya? Emang mau saya. Jadi Dan segampang kamu itu kamu. sebanyak jalan di sini nggak ada jalan lain kamu lewat dari sini? Ya kebetulan aja saya lewat. Emang sengaja kamu di sini kamu ngintai orang. Untuk apa saya inti kutu air ini? Sombong sekali kamu ngomong. Mama, balikin punya saya. Enggak. Ayo. Kamu ngelawan dia sama aja kamu ngelawan saya. Nggak, maksudnya gini Bang. Kenapa kamu bela dia? Saya gini Apa Bang. yang kamu Nggak, lihat dari dia? saya ini kan udah tenang nih. Saya udah tenang nih ya. Jadi saya harap Abang juga bisa tenang dan sesuai dengan perjanjian kita. Kalau memang Abang mau ambil hadiah ini kembali, saya bakal kasih. Tapi kalau masalah hadiah ini mau dibuka atau kayak gimana, itu pun terserah Abang. Kapan Itu saya artinya bilang gitu? Kapan?
Nggak, abang Saya ini kok nggak merasa kok. Nggak, abang ini kok kenapa kayak muter balikan fakta gitu loh. Kan kemarin abang bilang abang mau buka kalau udah ada saya sama abang. Saya bilang saya titip, nanti saya ambil lagi. Ngawak kamu ngomong. Yuk, saya titip di dia. Astagfirullahaladzim. Bang, abang pikun atau kayak gimana sih? Kalau ngomong tuh nggak usah puter lidah caranya. Kalau satu ya satu, kalau udah ngomong itu ya itu. Kenapa kamu bilang saya pikun? Enggak, maksudnya Kamu ngapain? Lepasin. Jangan Lepasin, saya bilang lepasin. enggak maksudnya. Atau saya teriak sekarang, lepasin. Enggak usah. Enggak maksudnya. Bilang minta maaf dulu. Ya, saya Kamu minta yang maaf. seharusnya minta maaf. Ya, saya Kenapa dia minta maaf? Ya, saya minta maaf. Kenapa dia bilang saya pikun? Kau pergi aja sana. Ngapain saya pergi? Orang kamu jodoh saya. Kalau si kamu mau pergi ya pergi saya Mimpi juga. kamu, mimpi kamu. Seumur hidup gak bakalan sama orang kayak kamu. Udin, kamu nggak tahu saya punya banyak teman di sini. Ya, masalah Saya yang punya di Mataram ini. ya masalahnya kalaupun abang punya banyak teman terus kenapa? Bisa saja kamu saya bunuh hari ini. Keren, mainnya bunuh-bunuhan. Ya, takut banget. Ayo, kita pulang ayo. Yuk, kenapa ya kamu ngajak-ngajak saya pulang? Oh, Saya iya. enggak mau, saya enggak mau. Sudah. Kamu ngapain dia? Ya, enggak, Dia saya, nggak nurut sama saya sekarang. Loh, Enggak. sejak kapan saya nurut sama kamu? gimana Pernah cara? saya nurut sama kamu? Gimana caranya cewek bisa nurut? Abang emosi. Coba duduk baik-baik. Saya nurut sama kamu gara-gara saya itu menghargai orang tua saya. Kapan saya nurut sama orang kayak kamu? Kamu itu bukan orang yang patut dihormati, asal kamu tahu. Kamu nggak menghormatin orang lain, tapi kamu mau dihormati. Kamu mimpi, kamu ngawak, kamu ngomong. Kok mimpi sih? Emang saya udah tidur. Iya, kamu belum tidur, tapi kamu kebanyakan mimpi. Balik dah. Oh, saya yang buka sekarang. Ngapain mau dibuka? Saya yang buka. Nanti kita buka. Saya tanya sama kamu Kita sekarang. pulang sekalian. Apa? Enggak, saya mau. Ngapain dia? Kamu jelasin sama saya. Kenapa? Apa isi dari kotak ini? Apa yang kamu lihat dari dia? Yo, terserah saya. Apa saya lihat? Saya ngeliat ketulusannya dia. Dia tulus sama saya dari kayak Saya kamu. lebih tulus dari dia. Ah, Saya udah jelas. Masa depan. Udah ginilah bang, kita duduk bareng-bareng. paling masa depan ini Bang, jelas. kita duduk di sini. Terus kita ngobrol, kita komunikasi. Ngapain? Kalau abang mau ambil hadiah ini, Apa silakan yang ambil. Saya mau ambilin aja terus pulang. Nggak, duduk aja terus. Sekarang saya minta sama kamu duduk di sini. Kalau abang mau ambil hadiah ini nggak apa-apa, silahkan diambil. Tapi kita buka bareng-bareng sesuai dengan perjanjian di awal. Saya kita. nggak pernah berjanji. Saya hanya suruh kamu jaga sampai saya kesini lagi. Manusia bermuka dua ini. Sejak kapan saya suruh kamu buka? Mah, banyak bacot kamu. Balikin. Tunggu saya ya. Ini pemaksaan loh namanya. Kenapa kamu kasih dia? Kenapa kamu kasih dia? Biarin aja, masalahnya kita dilihat sama orang. Saya malu juga, kayak anak kecil. Saya Dia ribut. seharusnya yang malu. Dia seharusnya yang malu. Dia kesini buat ribut aja. Yang tadi tuh, kamu tahan aja, ada saya di sini. Enggak, masalahnya saya juga nggak punya hak untuk itu. Soalnya dia yang ngasih kan. Tapi kan dia yang udah janji. Yes. Dia aja nggak bisa tepatin janji. Tahu Bisa. gitu dari kemarin saya buka dia. Kalau kita lawan orang bodoh itu masih bisa diajarin ya. Tapi kalau kita lawan orang ego yang seperti dia itu nggak bisa, lebih baik kita ngalah daripada terjadi keributan kayak tadi. Nanti juga kita pasti punya solusi yang lain. Kita pulang dah yuk. Saya takut kamu diapa-apain ntar. Kamu lihat tadi dia ngancem-ngancem. Ayo kita pulang yuk. Ini. Nggak usah diam-diam. Saya takut kamu diapa-apain. Kamu nggak lihat dia tadi ngancem-ngancem segala. Nggak apa-apa kalaupun dia ngancam. Ini dia mau ngancam saya mau kayak gimana ya terserah lah.
Saya juga punya banyak teman kan. Ngawak aja dia ngomong, dia kira dia paling berkuasa di sini. Saya paling benci lah tuh orang kayak gitu. Kenapa kamu liatin saya lagi serius loh? Saya cuma ini aja sih, masih kaget aja. Masih kaget aja. Ya masalah kejadian yang tadi, soalnya kita dilihat sama orang di sana tuh banyak. Kamu nggak perlu malu, Sama di dia sana. yang seharusnya malu. Dia datang-datang buat ribut. Itu juga. Kalau kita yang buat masalah, kita yang buat ribut, baru kita malu. Dia yang kesini datang-datang buat masalah. Ya makanya itu yang buat saya malu juga. Makanya saya kepikiran juga. Saya juga benar-benar nggak nyangka. Saya juga nggak tahu ini akan terjadi seperti ini. Tapi saya cuman bingung sekarang. Kita udah tahu kalau mereka udah buat skenario kan. Tapi maksudnya dia kasih saya hadiah, terus dia ngambil lagi. Makanya saya bingung, isi dari kotak itu apa? Isi dari hadiah itu Dan apa? sekarang saya nggak perlu tahu apa isi dari hadiah itu. Yang saya perlu tahu sekarang, apa alasan dia kasih saya hadiah terus dia ambil lagi kayak gitu loh. Itu yang buat saya kepikiran, apa sih sebenarnya maksud dan tujuan mereka. Dia mengutamakan atas nama orang tua saya. Ya sudah pasti. Emang udah pasti dari orang tua saya, tapi maksudnya itu apa? Udah dikasih, tiba-tiba mau diambil lagi. Maksud saya tuh, saya udah dikasih. Kemarin dia ngomong kan sama saya titip ini dan nanti kamu bisa buka kalau saya dan kamu dan Desi udah bisa ketemu dan kita buka bareng, biar saya bisa menyaksikan itu semua. Dia bilang karena di dalam hadiah ini akan ada sesuatu dan termasuk di dalamnya surat dari orang tua Desi, dan di dalam hadiah ini yang akan menentukan kamu bahagia atau kamu akan hancur, kayak gitu dia bilang. Dan kamu nggak boleh, kalau kamu sampai buka hadiah ini, itu artinya kamu nggak bisa menjalankan tanggung jawab dan semua perjanjian kita hangus, dan jangan harap kamu bakal ketemu sama Desi lagi, itu dia bilang. Nah itu yang saya jaga. Ya saya bisa keras, saya bisa marah, saya bisa melawan, tapi saya serba salah. Kalaupun seandainya saya melawan juga efeknya bakal buruk buat saya, buat kamu. Saya diam juga efeknya nggak bisa saya menyelesaikan masalah. Saya coba dengan cara tenang, dengan cara baik-baik juga nggak bisa. Saya menghindar juga dibuntuti. Saya terang-terangan, saya bilang sayang, saya bilang cinta sama kamu juga dihakimi. Terus jalan yang seperti apa yang harus saya tempuh lagi, Desi? Saya juga capek, saya juga lelah. Saya juga bingung saya harus kayak gimana. Kokas luka, apa kabarku yang di sana? Apakah ku bahagia? Mungkin kamu harus pergi sih dari hidup saya, Desi. Serindu sama kenanganku. Saya nggak ingin kehidupan kamu itu dipertaruhkan semata-mata karena urusan Saya nggak mau. sama kamu. Tapi saya yang datang mengganggu Saya nggak keharmonisan mau. keluargamu, Desi. Kenapa kakak tiba-tiba mau Dan nyuruh saya nggak pergi? mau kamu merusak di hadapan orang tuamu semata-mata karena saya. Itu yang ada dalam pikiran saya dan itu yang ada dalam perasaan saya. Bukan gara-gara saya rusak, Saya cinta gara-gara sama kakak. kamu. Saya Iya, sayang. saya tahu. Tapi daripada kemudian ini yang membuat saya berpikir nggak bagus, dan ini yang membuat saya tersiksa dan ngebatin, dan ini yang membuat kamu juga bermusuhan dengan orang tuamu, dan ini yang membuat keharmonisan keluargamu itu jadi hancur karena semata-mata saya terlalu egois memaksakan kehendak untuk terus memperjuangkan cinta ini. Saya nggak bermusuhan sama orang tua saya. Udahlah Des, kamu pergi ninggalin saya. Orang tua saya itu cuman benci. Dia marah gara-gara saya itu lebih bela kakak. Tapi dia nggak tahu kenapa alasannya saya itu bela kakak sampai sejauh ini. Kalau dia tahu alasan saya ngebela kakak, dia nggak mungkin nyuruh saya buat ninggalin kakak. Sekarang saya harus kayak gimana? Tujuan mereka apa?
Kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Apa jalan keluarnya? Kita Des? cari jalan keluarnya bareng-bareng. Apa jalan keluarnya? Saya nggak suka lihat kakak nyerah kayak gini. Bukan saya nyerah, tapi saya peduli sama kamu. Kalau kakak nyerah, selesai kita. Iya, selesai dah. Sekarang kamu pergi dan tinggalkan saya. Enggak, saya nggak mau. Karena saya nggak mau melihat kamu Saya nggak sengsara. mau. Saya nggak mau melihat kamu sengsara, Desi. Masih ingat sakasu lupa. Ini orang yang kau kas luka. Apa kabar? Saya tidak menyerah dan saya tidak berhenti atas semua yang terjadi ini. Tapi saya berpikir bagaimana perasaanmu. Masa kamu hidup di jalan terus seperti ini dengan saya? Di sisi lain saya belum dapat kepastian. Dan kamu pun belum dapat kepastian juga dengan orang tuamu. Di sisi lain kamu menderita, saya pun menderita. Dan untuk apa saya memperjuangkan sebuah cinta bila setiap hari dan setiap episode selalu mendatangkan sebuah derita. Cinta itu saling menguatkan dan saling membahagiakan. Tapi bukan berarti saya cinta buta atas semua ini. Saya mempertaruhkan diri saya, keluarga saya, harga diri saya dan semuanya. Semua itu saya pertaruhkan dan semua itu saya korbankan demi kamu, Desi. Saya rela melakukan itu semua. Tapi saya tidak rela melihat kamu sengsara. Saya tidak tega melihat kamu menderita. Dan saya juga tidak tega melihat kamu bermusuhan dengan orang tuamu semata-mata karena urusan cinta yang saya perjuangkan. Bukan kamu yang salah, bukan Haikal yang egois, tapi saya yang egois yang sudah memperjuangkan cinta ini sejauh ini. Hadir tak pernah ku pilih, namun harus ku jalani. Langkah ini terasa perih. Itu yang membuat saya sengsara, itu yang membuat kamu sengsara. Bila seandainya saya aja yang sengsara nggak apa-apa. Tapi masalahnya kamu juga merasakan ini, Desi. Tapi saya nggak mau ninggalin kakak, saya nggak mau pisah sama kakak. Kamu tidak perlu bicara seperti itu lagi. Sekarang kamu tinggalkan saya. Kakak udah janji sama saya kakak bakalan ngelamar saya. Kenapa tiba-tiba kakak kayak gini? Saya bakal melamarmu. Dan saya akan membahagiakanmu. Itu adalah komitmen saya dan itu adalah bentuk pertanggungjawaban saya. Tapi untuk apa saya akan mengikat komitmen dan melamarmu, tapi di sisi lain keluargamu kamu pertaruhkan. Saya nggak pernah mempertaruhkan keluarga Sebaik saya. apapun saya, secinta apapun saya, tapi saya lebih peduli kamu dengan mamamu dan keluargamu. Saya tidak peduli rasa cinta saya sebesar apa. Bila seandainya saya harus melihat kamu mempertaruhkan masa depanmu dan keluargamu. Dan saya tidak ingin melihat kamu sengsara. Saya tidak ingin melihat kamu menderita. Sekarang hiduplah sesukamu. Mau kayak gimana pun kamu, kita berteman dengan cara yang terbaik. Kamu mau nikah sama Haikal, kamu mau dilamar sama Haikal, terserah. Saya sedih, saya sakit. Tapi lebih baik saya merasakan itu semua daripada kemudian saya melihat kamu menderita dan bermusuhan dengan keluargamu, Desi. Takdir kehidupan tetap harus ku jalani, karena semua telah. Kakak tega lihat saya sama Haikal. Secara kakak tahu dia itu orangnya kayak gimana. Belum aja saya nikah sama dia sifatnya udah kayak gitu, Saya apalagi udah tidak nikah. ridho dan saya tidak tega melihat kamu membangun masa depan bersama dia. Tapi bagaimana mungkin saya akan rela melihat kamu menderita. Dan bagaimana mungkin saya akan melihat kamu menderita dan sengsara dan harus melawan orang tuamu sendiri, Desi. Justru saya membimbingmu, justru saya mengajarimu, justru saya ingin melihat kamu mengambil sebuah keputusan terbaik. Dan keputusan terbaik hari ini kamu pergi dalam hidup saya. Dan silahkan kamu nikah sama Haikal itu dan kamu bahagiakan orang tuamu. Biarlah semua derita itu saya tanggung sendiri. Saya nggak bakal Biarlah nikah semua sama luka dia. itu biar saya rasakan Saya sendiri. nggak bakal nikah Saya sama nggak dia. apa-apa, saya menderita sendiri, saya terluka sendiri. Yang penting saya tidak ingin melihat kamu menderita. Waktu akan menjawab semua tanya yang terucap. Meski jalanku penuh duri. Buat apa saya bahagia di tengah permusuhan kamu dengan keluargamu? Dan saya tidak ingin kamu seperti itu, Desi.
Justru saya mengambil keputusan ini karena saya ingin melihat kamu bahagia. Saya tidak ingin melihat kamu menderita dan bermusuhan dengan keluargamu. Dan keputusan terbaik saat ini kamu tinggalkan saya. Dan biarlah luka itu saya rasakan dan saya telan sendiri, Desi. Harapan yang tersisa ini kan jadi cahaya menguatkan. Sekarang saya nggak perlu tahu apapun yang terjadi daripada Masih ini. kamu di sini ternyata ya. Kamu memang gak takut sama saya ya. Kamu pergi nggak dari sini? Kamu nggak mau pergi? Jawab. Takdir kehidupan. Dia memang gak takut saya, memang dia ini. Yuk ngapain takut sama kamu? Udah saya bilang pergi. Apa alasannya kita harus takut sama kamu? Ya karena nggak ada hak, ngapain? Kamu dia yang sama punya kamu? tanah. Bapak kamu yang punya tanah ini. Sekarang, Gini aja deh. Kamu pergi, kamu pulang sama saya. Gak saya mau. Kamu belum takut sama saya. Teman saya banyak loh di sana. Tinggal saya ajak ke sini aja, selesai kamu. Kamu nggak niat? Silakan aja mereka. Silakan ajak mereka. Yang benar. Iya. Kamu nggak takut mati loh? Kamu cari temen kamu sana, kita mau pulang. Ayo sayang, kita jalan-jalan yuk. Enggak, Des. Saya udah bilang. Saya udah suruh Desi pergi dalam hidup saya. Dan saya nggak mau tahu apapun yang terjadi. Daripada Desi menderita dengan hal-hal yang seperti ini. Saya udah suruh dia pergi, tapi kalau Desi nggak mau pergi ya itu haknya dia. Apa sih niatmu sama Desi ini? Kamu serius? Kalau saya nggak serius, nggak sampai sejauh ini loh saya, Bang. Kamu siap mati emang malam ini? Kamu Tuhan menentukan matinya orang. Bukan, setidaknya dia babak belur. Mudah kamu bilang babak belur. Saya- Bisa saya saya bawa gini. kamu ke ranah hukum. Gini, saya nggak tanggung-tanggung dengan masalah ini. Saya mau babak belur, saya mau mati, saya nggak peduli. Saya mau kayak gimana. Tapi sekarang saya udah dapat keputusan. Daripada kemudian Desi ini menderita, dia sengsara semata-mata karena saya terlalu memperjuangkan cinta saya dan saya egois atas kehendak saya sendiri. Sampai kemudian Desi sengsara seperti ini, silahkan ambil dia dan bawa dia pulang. Dan itu yang saya mau dari tadi Saya nggak harusnya. mau. Ya kalaupun abang ingin itu silahkan. Sekarang terserah Desi. Mau kamu nangis darah di sini, saya nggak bakalan ikut kamu pulang. Ngapain saya nangis? Tinggal saya tarik kamu aja pulang kamu. Saya mau kamu paksa. Gak maksa, ngapain maksa? Tinggal saya suruh teman-teman aja bawa kamu pulang, selesai. Saya laporin kamu sama mama saya, apa kamu bilang? Itu udah tindak pemaksaan kamu sama saya. Kamu nggak berhak sama saya, biarpun kamu udah dijodohin sama saya, kamu nggak berhak gituin saya. Kenapa gak berhak? Orang saya punya kamu. Mimpi kamu. Udah gini dah bang, biar saya nggak ribut, saya juga malu di depan orang. Dari tadi kita dilihat. Kalau abang mau buat saya babak belur silahkan, abang mau kayak gimana pun saya silahkan. Yang terpenting saya udah tenang. Tapi kalau seandainya saya ada salah, saya minta maaf. Dan saya juga berterima kasih sama abang karena sudah memberikan saya pelajaran hidup sejauh ini. Saya tidak menyalahkan abang, saya menyalahkan diri saya sendiri. Karena saya terlalu egois memaksakan kehendak saya untuk mencintai dan memiliki Desi. Tapi di sisi lain saya gagal melihat bahwa Desi ini sengsara dan bahkan rela bermusuhan dengan orang tuanya semata-mata karena saya terlalu kekeh memperjuangkan cinta saya. Dan sekarang keputusan terbaik, silahkan bawa Desi pergi dan silahkan. Berarti kamu udah menyerah ini. Saya bukan menyerah. Berarti kamu gak sayang sama Saya bukan menyerah dan saya bukan berarti tidak sayang sama Terus Desi. kenapa kamu Justru sayang karena saya sayang sama Desi.
saya tidak ingin melihat Desi sengsara. Apa buktinya kamu sayang sama dia? Buktinya, abang Iya. bertanya buktinya. Iya. Sejauh ini dan sampai detik ini, saya mempertaruhkan segalanya dan saya mengorbankan semuanya. Mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga dan segalanya. Semata-mata untuk mengurus masalah yang seperti ini saja sampai tidak ada akhirnya. Berarti kamu yakin kamu bisa urus Desi? Kalau saya tidak yakin, buat apa saya bertahan sampai detik ini loh bang? Kamu yakin tidak akan menyakiti hati Desi? Justru karena saya mempertahankan Desi sampai detik ini, saya tidak ingin melihat Desi tersakiti dan saya ingin melihat dia bahagia. Kalau saya bawa Desi pulang sekarang, apakah kamu akan mengejar dia atau bahkan kamu akan melepaskan dia? Saya tidak mungkin melepaskan Desi dan saya tidak akan mungkin melepaskan Desi dan ingin melihat Desi bersama orang lain. Tapi biarlah luka dan rasa sakit ini saya pendam sendiri. Biarlah luka ini saya telan sendiri. Daripada kemudian saya ingin memaksakan sebuah keadaan dan kehendak sendiri, memaksakan kebahagiaan sampai pada akhirnya saya mempertaruhkan kebahagiaan Desi dengan orang tuanya. Lebih baik saya mundur. Saya mundur bukan berarti karena saya menyerah. Saya mundur bukan berarti saya kalah, tapi saya mundur karena saya ingin melihat orang yang saya cintai ini bahagia bersama orang tuanya. Berarti sampai ini perjuanganmu. Saya tidak mengatakan sampai di sini perjuangan saya. Justru saya seperti ini dan mengambil keputusan ini karena saya ingin memperjuangkan kebahagiaan Desi, sekalipun itu bersama orang lain. Tapi yang terpenting dia bahagia dengan orang tuanya. Dan apakah ia sebagai seorang laki-laki saya tidak bisa mengambil keputusan ini? Justru karena saya bertanggung jawab ingin melihat Desi bahagia dengan orang tuanya. Itu adalah langkah bijaksana yang harus saya ambil. Dan saya rasa itu adalah langkah terbaik daripada kemudian kita ribut. Dan saya melihat abang ribut, saya ribut, Desi ribut. Desi mengorbankan kebahagiaan, kemudian Desi bermusuhan dengan keluarganya dan termasuk orang tuanya. Mau bagaimanapun cintamu Desi untuk saya dan bagaimanapun cinta saya untuk kamu, kamu tidak berhak memaksakan semuanya sampai kamu melawan kehendak orang tuamu Desi. Saya mengalah bukan karena saya tak cinta, tapi saya mengalah justru karena saya mencintaimu dan saya ingin melihat kamu bahagia dengan pilihan orang tuamu. Aku lelah mengejar fana sampai lupa arah pulang. Dan sekarang silahkan pergi dalam hidup saya. Kamu serius sama Desi? Udahlah bang, kita nggak perlu drama, kita nggak perlu sandiwara lagi. Saya tahu abang udah kerja sama Mama Desi. Saya udah tahu semuanya dari awal, saya udah tahu. Tapi saya nggak paham apa tujuan kalian seperti ini giniin saya nggak tahu. Kenapa tiba-tiba sikap kamu kayak gini? Tadi aja kamu datang keras-keras. Nggak, saya perlu nanya, sebenarnya apa sih tujuan dari semua? Saya, mamanya Desi, sama semuanya baik-baik saja. Gak pernah ribut seperti yang kau bayangkan. Justru kami bahagia melihat kamu memperjuangkan cintamu bersama Desi. Saya bahagia artinya kamu betul-betul tulus untuk menjaga Desi. Dan itu harapan kami dan keluarganya Desi. Siapa orang yang akan menjaga Desi nantinya sampai tua, itu yang kita harapkan. Jadi sampai di sini ya drama kita terkait mengenai candaan saya yang kemarin. Betul-betul itu hanya untuk melihat bagaimana kamu memperjuangkan cintamu dengan Desi. Apakah kamu tulus, serius, atau bahkan kamu hanya bercanda saja. Ya, jadi selamat ya. Saya dan mamanya Desi bahagia melihat kamu berjuang bersama Desi.
bentar. Maksudnya abang gimana? Saya dan mamanya Desi sebenarnya sudah punya rencana dari awal. Saya lihat kamu, memang pertama saya nggak yakin. Saya sama mamanya Desi kalau kamu itu akan serius sama Desi, akan setia bersama Desi. Seperti yang saya bilang kemarin, saya juga sempat gak yakin karena melihat gonta-ganti cewek yang sekilas mungkin saya hanya lihat sekilas mungkin. Jadi saya sekarang udah yakin dan percaya kalau kamu orang yang terbaik untuk Desi. Dan itu betul-betul murni kita rencanakan dan tidak untuk bercanda sebenarnya, tapi memang benar-benar kita mau lihat sampai mana perjuanganmu. Terus Artinya saya dan mamanya Desi merestukan kamu bersama Desi. maksudnya gini. Terus masalah utang piutang, Dan semuanya itu hanyalah rekayasa. Karena saya sama mamanya Desi itu sebenarnya ada mitra hubungan kerja yang tidak akan bisa ternilai, sehingga saya harus betul-betul ngikut apa skenario yang dia buat. berarti orang tua saya nggak pernah punya utang sama kamu. Nggak ada utang. Jadi saya ucapkan selamat ya atas perjuanganmu. Desi juga mohon untuk dijaga hubungannya, jangan cepat-cepat tergoda sama cowok lain. Kamu juga Udin mohon untuk jaga Desi, karena saya udah yakin kalau kamu bisa jaga Desi. Karena bagaimanapun rintangan yang kami udah skenario kan, kamu tetap kekeh untuk mempertahankan cintamu bersama Desi. Jadi saya mohon mengatasnamakan keluarganya Desi juga mau ucapkan terima kasih ya. Kamu sudah berjuang sejauh ini bersama Desi. Kamu nggak bahagia ya? Takdir tak pernah ku pilih, namun harus ku jalani. Langkah ini terasa perih. Saya nggak bisa berkata-kata. Kamu udah direstukan. Makanya saya agak lemes tadi. Masa kamu mau menyerah? Gitu aja kok. Sampai di sini kok. Gitu aja kamu bilang dari awal semua yang kamu lakuin Sudah, sama ketawa, dia. ketawa. Kamu ini sebenarnya Selamat siapa ya. sih? Saya rekan bisnisnya mamanya Desi. Tiap ketemu sama kamu orang Dijaga tegang ya. aja. Jadi mamanya Desi niatnya baik kok. Saya juga gak enak sebenarnya sama kamu, Din. Tapi nggak gini caranya, kamu setiap Saya juga gak enak, sumpah. Saya gak enak karena saya baru kenal kamu tiba-tiba marahin kamu. Jadi saya juga gak bilang apa, ini sama mamanya bilang gak juga salah. Ya. Jadi silakan berbahagia ya. Oh ya, terkait mengenai kado yang kemarin gitu, itu kado kosong itu. Tapi memang betul-betul kamu jaga ya, hebat. kamu kado kosong orang sampai jagain segitunya gitu. Dia sampai nggak ngasih saya buka loh. Itu sengaja itu. Hebat tadi bisa jaga amanah. Itu betul-betul nggak ada hubungannya sama mamanya Desi. Memang itu akal-akalan saya aja kalau yang itu. Saya sengaja mau lihat kamu bisa nggak jaga amanah gitu. Masa amanah kecil aja nggak bisa diselesaikan, apalagi Desi gitu. Tapi alhamdulillah kamu bisa jaga ya. Jadi saya ikut bahagia. Nanti saya sampaikan ke mamanya Desi kalau kamu bisa jaga Desi ya. Mungkin itu saja ya. Saya ada keperluan sedikit ya. Nikmatin kamu udah didukung sama orang tuanya. Nanti saya titip salam ke orang tuanya Desi. Oke Desi, selamat ya. Bro, kembali ya. Kamu masih mau ninggalin aku?
masih mau ninggalin aku? Sayang, aku sampai nggak bisa berkata-kata. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku benar-benar nggak percaya. Pengen nangis. Aku pengen nangis. Perjuangan kamu gak sia-sia. Apa yang kamu perjuangin selama ini gak sia-sia. Pantesan saja orang tua saya menolak uang dari kamu. Ternyata bukan uang yang dia mau. Dia cuma mau ngeliat ketulusan kamu sama saya aja. Tapi sejauh ini apapun skenarionya, apapun rintangan udah kita lewatin, saya benar-benar nggak nyangka kalau orang tua saya tuh rencananya bakalan kayak gini. Kamu masih mau ninggalin saya?